Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berada di dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberi berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kepada kita contoh yang baik untuk kita sekalian beragama. Bapak, ibu-ibu sekalian, bapak hadir nih? Ya ada hadir. Sekelompok orang di sana. Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pengawasan kita akan kembali melanjutkan tafsir saking surat An-Nur ini di pertemuan yang ke-7. Namun beberapa hari lalu kita di antara saudara-saudara kita mendapatkan ujian dan cobaan. Tugas kita ada 2 nasihat pokok yang disampaikan oleh para ulama ketika kita itu mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian. Karena musibah atau ujian itu sebabnya ada 2. Yang pertama karena maksiat atau dosa yang diperbuat. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan derajat seorang mukmin dan juga untuk menghapuskan dosa-dosanya. 2 hal ini jadi sebab Allah itu kadang memberikan ujian, kadang memberikan cobaan, kadang memberikan sakit, sampai memberikan suatu bencana yang besar. Oleh karena itu para ulama mengatakan karena 2 sebab tadi berarti tugas kita ada 2. Yang pertama, kalau kita adalah orang yang penuh maksiat atau orang yang penuh dosa, kewajibannya adalah taubat dan perbanyak istighfar. Kewajibannya adalah bertobat dan memperbanyak istighfar. Bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, taubat yang tulus. Kata Imam Ibnu Katsir, taubat yang tulus itu kalau memenuhi 3 syarat. 1. Menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan. 2. Kembali taat. 3. Bertekad tidak mau mengulangi dosa tersebut di masa akan datang. Bertekad tidak mau mengulangi dosa tersebut di masa akan datang. Kemudian juga memperbanyak istighfar. Ini kita sudah biasakan setelah kita melakukan ibadah-ibadah wajib. Misalnya sholat 5 waktu, bersolat kita diperintahkan juga untuk beristighfar.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah SAW itu menganjurkan setelah sholat, bersolat itu istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian yang jadi koreksi yang kedua, kalau orangnya sudah rajin ibadah, berarti tambah ibadahnya. Kalau tadi kan orang yang bermaksiat, berarti kalau orang yang sudah rajin ibadah, tugasnya adalah untuk menambah ibadah. Yang wajibnya kurang khusyuk dibuat lebih khusyuk. Yang dalam ibadah-ibadah sunnahnya kurang, ditambah lagi ibadah-ibadah sunnahnya. Dalam hal puasa itu cuma mementingkan puasa Ramadan saja, maka ditambahkan lagi dengan puasa-puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah ditambah. Jadi yang kurang taat atau sudah taat ditambah lagi taatnya, ditambah lagi ibadahnya, ditambah lagi amalan-amalannya. Maka itu akan menjadi suatu sikap yang memudahkan kita itu ketika menghadapi musibah, menghadapi cobaan. Musibah itu akan segera terangkat. Berarti kewajibannya ada 2. Kalau kita itu mendapatkan musibah atau cobaan, yang pertama banyak-banyak istighfar, tobat. Terus yang kedua, perbanyak lagi ibadah atau memperbaiki ibadah yang sudah ada. Siapa tahu kurang khusyuk, kurang konsen, atau dalam hal ibadahnya itu masih kurang, masih sulit untuk bangun malam, masih sulit untuk menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, maka ditambah biar Allah Subhanahu wa taala segera untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita yang ada. Dan mugi-mugi yang berada dalam keadaan sakit, termasuk juga pada hari ini Ibu Daroyah yang jadi ketua panitia kajian ini juga, kajian muslimah, sedang tidak bisa mengikuti kajian karena dalam keadaan sakit. Juga saudara-saudara kita yang lainnya yang sakit dan mendapatkan musibah, cobaan, mugi-mugi diangkat penyakitnya, diangkat musibah-musibahnya yang ada, dan Allah berikan kesabaran dan diganti dengan pahala atas kesabaran-kesabaran yang ada, dan mudah-mudahan ujian yang ada segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, sekarang kita lanjut masih membahas kisah Aisyah, yaitu kisah Aisyah dituduh selingkuh. Kita sekarang sudah berada pada serial terakhir. Kisah ini kita bagi 3 kemarin. Ya, ini kisah yang pertama itu di edisi yang ke-5. Nanti dibuka lagi buletin yang nomor 5. Kemudian yang kedua itu lanjutannya itu di edisi ke-6 ini. Kemudian yang terakhir ini edisi ke-7. Ini untuk pembuktian bahwasanya Aisyah itu tidak selingkuh. Dibuktikan dengan turunnya ayat surat An-Nur ayat 11 sampai 20. 10 ayat sekaligus diturunkan khusus untuk membuktikan Aisyah itu tidak selingkuh. Allah berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang ada. Berarti kalau dibuktikan seperti ini, gosip, isu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat dahulu itu berarti isu atau berita yang tidak benar. Dan kita lihat kisahnya di sini, kisah lanjutan. Awalnya kita lihat lagi tentang perdebatan saat Nabi SAW itu bertanya kepada kaum Aus dan Khazraj, bagaimana penilaian kalian? Kok ada yang bisa berkhianat sampai berselingkuh dengan istri saya? Kemudian ada di antara poros sahabat tadi mengajukan permintaan, wahai Rasulullah, kalau itu dari suku kami akan siap membunuhnya. Yang satu lagi katakan, kalau itu dari suku kami siap untuk membunuhnya, kami siap untuk menanganinya. Nah, sampai semua berdebat ketika itu, semua ingin membela baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka bertengkar, tukaran ketika itu, dan ingin masalah ini diselesaikan juga oleh Rasulullah SAW. Kita lihat kisahnya, Aisyah melanjutkan kisahnya. Tafsir surah An-Nur. Berakhir kisah Aisyah dituduh selingkuh. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj
Ia adalah lelaki yang saleh, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya." Baik, ini terjadi perdebatan. Tadi sebelumnya ada yang bernama Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz itu berdiri. Dia katakan kalau itu yang berselingkuh tadi itu dari suku kami, dari kelompok kami, ya, saya akan siap membunuhnya. Sa'ad bin Ubadah berdiri, nggak mungkin masa kamu bunuh yang ada di kelompokmu sendiri, yang ada di sukumu sendiri, nggak mungkin. Debat ketika itu yang terjadi. Terus lalu Usaid bin Khudayr radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah sepupu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Kamu bohong. Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik," dan berdebat untuk membela orang-orang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja mereka saling membunuh. Padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah SAW sendiri juga berdiam. nah, kemudian tadi mereka ribut. Yang satu dari Aus, yang satu dari Khazraj. Masing-masing itu membela kelompoknya masing-masing. Dan ini untuk membuktikan bahwasanya mereka ini cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi, kalau Nabi itu ada masalah mereka bela. Wahai Rasulullah, kami nanti akan membelamu. Satu lagi bilang, kami juga akan membelamu. Akhirnya mereka ribut ketika itu. Rasulullah SAW kemudian berusaha, ini gimana ini biar mereka tenang. Kok malah gara-gara mau bela saya? Kok pada tukaran ketika itu? Nabi SAW kemudian ingin merampungkan masalah yang ada. Beliau tenangkan orang-orang dari Aus dan Khazraj tadi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. "Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku." Baik, Aisyah nangis-nangis lagi. Dikarenakan dia masih menunggu ini kapan ini ayat turun. Saya ini tidak selingkuh, kata Aisyah. Saya nggak selingkuh, namun untuk membuktikannya seperti apa? Dia tunggu terus ayatnya itu turun kapan? Biar dia dalam keadaan tenang seperti itu, dia masih menunggu sambil nangis karena belum dapat bukti di sini kalau dia itu benar-benar tidak selingkuh. Kalau dia cuma ngaku saja, saya nggak selingkuh, buktinya apa? Maka dia masih menunggu ayat itu turun. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, "Ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberi izin kepadanya, sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk kemudian duduk. Beliau Rasulullah SAW tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut, dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku ini. Lantas Rasulullah SAW meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, "Amma ba'du, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya." nah, Rasulullah SAW itu minta pengakuan Aisyah. Kalau memang kamu salah, selingkuh, bertobatlah. Ya, kalau memang kamu salah, coba bertobat dengan tobat yang jujur.
Karena sesungguhnya seorang hamba yang mengakui dosanya dan bertobat, maka pasti Allah akan menerima tobatnya. Lihat tadi sambil nangis-nangis Rasulullah datang, dan belum pernah Rasulullah SAW duduk barengan dengan Aisyah ketika itu. Duduk dekat dengan Aisyah ketika itu karena Aisyah punya masalah. Maka Rasulullah SAW kemudian minta persaksian Aisyah, minta supaya Aisyah ngaku jujur dia benar-benar selingkuh ataukah tidak. Terus lanjut kisahnya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Tatkala Rasulullah SAW telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku." Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW." Selanjutnya aku berkata kepada ibuku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku." Ia menjawab, "Demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW." Lalu aku berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini, sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Al-Quran Surah Yusuf ayat 14. Nah, kemudian tadi Aisyah minta pada bapaknya, "Tolong sampaikan pada Rasulullah, saya itu nggak selingkuh." Terus mau berkata juga Abu Bakar nggak bisa. Dia minta lagi pada ibunya, "Tolonglah sampaikan pada Rasulullah SAW bahwasanya itu saya itu nggak selingkuh." Sama juga Aisyah nggak berani, ibunya Aisyah juga tidak berani menyampaikan pada Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah cuma mengatakan seperti apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam, surat Yusuf ayat 18, "Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Fasabrun jamil, maka mudah-mudahan ini dengan sabar yang baik, itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah lah kita itu mohon pertolongannya terhadap apa yang kalian itu ceritakan. Jadi Aisyah memilih untuk bersabar saat itu. Terus kemudian aku berpaling, aku berbaring di atas tempat tidurku. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Aku, wallahu a'lam, ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku ini. Sungguh persoalanku ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang akan selalu dibaca. Sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskanku dari tuduhan tersebut. Baik, di sini yang diharapkan Aisyah tidak ingin sebenarnya sampai turun untuk membebaskan dirinya, turun ayat khusus, yaitu turun 10 ayat langsung dari surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 tadi, untuk khusus membicarakan tentang Aisyah. Aisyah cuma pinginnya mudah-mudahan Rasulullah SAW dapat ilham nantinya lewat mimpi. Dari mimpi itu mudah-mudahan terbuka semuanya. Ya, dari mimpi itu cukup dengan mimpi saja, tidak perlu wahyu khusus, ayat khusus yang nanti dibaca terus. Cukup dengan mimpi saja. Ternyata lebih daripada itu. Diturunkan wahyu. Surat apa tadi? An-Nur ayat 11 sampai 20. Dan nanti kita akan kaji tafsirnya secara lebih lengkap nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, turun ayat tersebut dan itu jadi kabar gembira bagi Aisyah
bebaslah Aisyah dari tuduhan perselingkuhan. Ayat ini dibaca terus sampai kiamat. Ya, khusus membicarakan tentang siapa? Aisyah. Dibaca ulang-ulang terus. Ya, ini sudah menunjukkan bagaimana keutamaan yang luar biasa bagi istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha di sini. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, demi Allah, Rasulullah SAW belum sempat beranjak dari tempat duduknya, dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi SAW merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Beliau keringat bercucuran bagaikan mutiara. Berarti keringatnya besar-besar di sini. Padahal di sini dikatakan ketika itu sedang musim penghujan. Nggak panas kok Rasulullah SAW keringat. Karena beratnya menerima wahyu. Keadaan berat menerima wahyu itu ketika turun tadi ayat tersebut, surat An-Nur tadi ayat 11 sampai 20 berat. Terus Aisyah melanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah SAW. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang kali pertama beliau katakan ialah, bergembiralah Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu. Lalu ibuku berkata kepadaku, berdirilah kepada Nabi. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi SAW, dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imrin minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Al-Quran Surah An-Nur ayat 11 sampai 10 ayat secara keseluruhan. Nah, sampai 10 ayat secara keseluruhan. Nah, kemudian dilanjutkan kisahnya di sini ada. Intinya tadi ayat itu turun. Dan Rasulullah SAW beri kabar kepada Aisyah, Aisyah bergembiralah kamu karena ayat ini turun untuk membebaskanmu dari tuduhan selingkuh. Nah, lalu dilanjutkan kisahnya di sini. Dikarenakan kan ini difitnah, Aisyah difitnah berarti ada yang jadi sumber masalah. Siapa yang nyebar berita ini? Nah, bapaknya ini nggak terima, yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu nggak terima. Dalam kelanjutan di sini ada sesuatu yang nanti Abu Bakar itu putuskan dikarenakan anaknya sendiri itu dituduh berselingkuh padahal tidak benar. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar selanjutnya ketika Allah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Uthathah radhiyallahu anha karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Ya, nggak beri nafkah kepada siapa? Mistah. Mistah itu yang tadi kan kabarkan berita bahwa Aisyah itu selingkuh pada kisah sebelumnya. Baca lagi ibu di rumah ya.
Mudah-mudahan nggak dibuang ini kertas yang sebelumnya. Bukan gitu. Nah, lihat kisah awalnya dulu ketika Aisyah sakit, sebulan kemudian keluar, Mistah itu beri kabar. Telah tersebar berita bahwasanya Aisyah itu berselingkuh. Nah, awalnya dari Mistah. Maka bapaknya ini Abu Bakar nggak terima. Sudahlah, saya itu biasanya bantu Mistah, walaupun dia itu sedulur saya nggak mau beri lagi. Karena berita itu dari dia tadi. Dia memfitnah padahal tuduhan itu tidak benar. Dia sebar berita fitnah, bukan memfitnah. Dia sebar berita fitnah, padahal tidak benar hal itu. Terus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 22. Baik, tadi dikatakan gak perlu bersumpah seperti itu wahai Abu Bakar. Kamu katakan tadi, Abu Bakar itu katakan dia tidak mau beri nafkah lagi kepada Mistah, padahal sudah sebelumnya beri terus. Baiknya sumpah tadi dibatalkan. Nanti ada saya sebutkan di sini gimana cara batalkan sumpah. Terus lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah, dan memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan ia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, mengenai persoalanku. Lihat, bertanya pada siapa? Zainab binti Jahsh. Ini diantara istri Nabi SAW. Istri Nabi SAW yang namanya Zainab itu ada dua, Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahsh. Berapa istri Nabi SAW ibu-ibu? 9. Berapa ibu-ibu? 11. Dua meninggal ketika Rasulullah masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia sisa 9. Ya, ketika Nabi SAW meninggal dunia sisa 9. Yang dinikahi masih perawan berapa orang? Berapa ibu-ibu? 1. Siapa? Aisyah. Yang janda? Banyak. Sisanya. Ya, itu sisanya. Sisanya itu janda semua. Jadi beliau cuma menikahi perawan, dan itu menikahi ketika kecil, dan itu punya alasan yang besar kenapa Nabi SAW itu memilih Aisyah menikahinya ketika kecil, karena masalahnya Nabi SAW butuh Aisyah untuk kecerdasannya, kepintarannya. Biar kalau ada hadis-hadis, masalah hukum, masalah-masalah yang banyak itu Aisyah itu bisa hafal. Coba kalau ibu-ibu sepuh, bisa nggak? Kuat hafalannya? Enggak kan? Nah iya. Makanya Nabi SAW ada pilih yang masih perawan ketika itu, tujuannya biar bisa mewariskan ilmu saking kanjeng Nabi. Karena kalau yang sepuh semuanya sudah hadisnya habis, ya, gimana nggak bisa hafal? Disuruh ulang kul-kul saja ya kadang ora bener, ya kan? Makanya cari yang muda ketika itu. Nabi SAW cari yang muda. Maka 11 istri Nabi, ya 11 istri Nabi SAW. Kemudian yang perawan itu hanyalah satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Terus beliau berkata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dialah di antara istri-istri Nabi SAW yang menyaingiku dalam hal kecantikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan sifat wara. Sedangkan saudara perempuannya Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha bertentangan dengannya, maka binasalah orang-orang yang binasa. Maka
tadi Zainab itu katakan, wahai Rasulullah, aku itu jaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah yang aku ketahui, Aisyah itu cuma baik saja. Aisyah itu penuh dengan kebaikan. Jadi dia tidak bisa menyebutkan kejelekan Aisyah. Apalagi dengan turunnya ayat ini sudah jadi bukti Aisyah itu benar-benar terlepas dari tuduhan-tuduhan jelek. Sekarang kita lihat pelajaran yang terakhir dari kisah ini. Pelajaran dari akhir kisah Aisyah dituduh selingkuh. 1. Diperintahkan untuk segera menghentikan pertikaian dan menenangkan yang sedang marah. Diperintahkan untuk kalau ada yang bertengkar, ada yang berkelahi, ada yang saling marah-marahan, termasuk juga sesama ibu-ibu juga sama. Pernah nggak sama ibu marah-marah nggak? Ada kan? Nih, bukan ada lagi sering. Ya, itu diselesaikan. Diselesaikan ketika itu dipisah, yang bertengkar tadi, yang marah itu ditenangkan. Ya, sebagaimana Nabi SAW tenangkan tadi dua kelompok tadi yang bertikai tadi ketika ingin membela Nabi SAW. Terus yang kedua, orang muslim tentu marah kalau ada yang menjatuhkan kehormatan pemimpinnya sendiri. Lihat, tadi Nabi SAW itu pemimpin, imam. Ketika melihat ya rakyatnya itu melihat Nabi SAW itu dijatuhkan oleh orang yang dituduh tadi berselingkuh dengan istrinya, itu kan jadi jatuh kehormatan Nabi SAW. Sahabat langsung membela pemimpinnya sendiri, yaitu membela Nabi SAW. Maka asalnya ibu-ibu sekalian, untuk suaminya di rumah itu bela kehormatannya. Ya, itu pemimpin di rumah nggih. Suami itu pemimpin di rumah. Kalau ada yang bicara tidak benar, asalnya diluruskan dulu. Oh, itu enggak benar itu kamu bicarakan tentang suami saya, enggak seperti itu. Dari ruang lingkup lebih kecil yaitu rumah. Yang jadi pemimpin di rumah itu adalah suami. Jadi kalau ada yang bicara enggak benar, gosipin suami enggak benar dan enggak ada buktinya, bilang, wah ini enggak benar, saya sebagai istri, saya itu keseharian dengan suami saya tidak benar tuduhan tersebut. Ya, istri harus membela. Termasuk yang lebih daripada itu, selain dari pemimpin dalam rumah tangga. Ya, asalnya dibela. Bukan dijatuhkan kehormatannya. Itu rakyat yang baik seperti itu. Rakyat yang baik itu bukan menjatuhkan kehormatan pemimpin. Ada yang keliru, ini terutama. Ini kita harus tahu aturan. Gimana cara ngomong, berada pada pemimpin kita sendiri, termasuk pada pemerintah. Itu mesti pakai aturan. Gak bisa sembarang berkuar-kuar, gak bisa. Pemimpin kita jaga kehormatannya. Ada cara-cara untuk menasehati. Ada yang keliru, ada cara yang benar untuk meluruskan. Tidak langsung disebar aibnya depan publik. Ya, tidak langsung ini ada salah sedikit, ya, kemudian dijatuhkan aibnya. Padahal itu bukan salah secara keseluruhan. Ada orang-orang yang sengaja jatuhkan, ya, derajat pemimpin-pemimpin kita yang ada. Pemimpin itu didoakan kebaikan supaya rakyatnya juga nanti dibina dengan baik. Karena kalau pemimpin itu baik, maka dia akan menularkan kebaikan juga kepada rakyatnya. Maka minta doa pada Allah supaya pemimpin kita itu diberi pemimpin-pemimpin yang baik, yang soleh, bukan pemimpin yang zalim. Ya, itu berdoa pada Allah. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, itu mengatakan, seandainya saya punya doa yang mustajab, doa yang saya yakin itu bisa terkabul, apa yang saya lakukan dengan doa ini? Saya akan doakan pada pemimpin saya, supaya Allah itu memberikan dia itu kebaikan. Karena baiknya dia, kata Fudail, maka baiknya juga rakyatnya. Rusaknya dia, maka rusaknya juga rakyatnya. Maka ada cara-caranya. Dan ingat, asalnya kalau kita itu dapat pemimpin yang jelek, itu asalnya dari bawahnya juga jelek, rakyatnya juga jelek. Kalau pemimpinnya rusak, itu asalnya dari rakyatnya yang rusak. Itu nggak bisa dipungkiri, ibu-ibu sekalian. Sama, lihat saya dari rumah. Kalau suaminya jelek, coba koreksi diri. Istrinya juga gimana di rumah? Ya, apakah sudah memperbaiki diri, apakah belum? Sama dengan pemimpin yang lebih tinggi daripada itu lagi. Kita jelek-jelekan pemimpin kita sendiri adalah rakyat yang
yang juga nggak beres, nggak amanat, juga sering korupsi, juga sering lakukan perbuatan jelek ini dan jelek itu, kita tidak mau koreksi diri. Maka caranya apa? Rakyat itu perbaiki diri. Kalau dalam rumah berarti kita anggota keluarga itu memperbaiki diri, maka pemimpin-pemimpin kita juga nanti akan jadi baik. Dan doakan kebaikan bagi pemimpin kita yang ada, untuk para suami di rumah dan juga pemimpin yang lebih daripada itu. Terus yang ketiga, kita didorong untuk bertaubat, dan keutamaan taubat itu luar biasa. Tadi Aisyah disuruh oleh Nabi SAW, cobalah kamu bertobat. Ya, karena kamu dituduh selingkuh tadi. Kalau ini memang kalau itu memang benar kamu selingkuh, bertobatlah pada Allah, karena Allah itu Maha menerima taubat. Padahal tidak seperti itu, Aisyah tidak selingkuh. Terus yang keempat, menghormati yang tua atau khibar dengan mempersilahkan mereka yang berbicara terlebih dahulu daripada yang muda atau siwar, karena mereka lebih punya pemahaman yang sempurna. Orang tua itu dipersilakan bicara lebih dahulu. Maka tadi Aisyah katakan, saya masih kecil, ayahku tolong kamu sampaikan pada Rasulullah SAW. Dia minta bapaknya sampaikan pada Rasul, bukan dia masih kecil. Ibuku tolong sampaikan pada Rasulullah SAW untuk hal ini. Dia berarti dahulukan yang tua daripada dirinya sendiri yang masih muda. Makanya di antara hikmah kenapa di dalam Al-Quran itu ada doa ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun. Doanya gimana ibu-ibu? Apa belum 40? Sudah, 60, tidak tahun. Gimana doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dereng hafal? Oh, masih nom berarti nggih. Ya. Ini usia berapa tadi? 40 tahun. Ketika kamu mencapai arba'ina sana. Dan ketika mencapai 40 tahun, Allah ajarkan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya. Nantilah saya ajarkan doa itu lagi nih. Itu harus dikasih di kertas nih. Ini tiang-tiang sepuh semua yang hadirin. Namun dari hafal. Dikira masih nom mungkin nih. Iya, jadi nggak perlu nambah-nambah doa lagi. Gitu. 70 mbah. Iya, berarti lebih lagi wes bonus itu. Terus ya. Nomor 5. Disunahkan untuk memberikan kabar gembira dengan segera ketika mendapat nikmat besar atau terangkat dari musibah besar. Nah, tadi Rasulullah SAW turun ayat tadi langsung menyampaikan kepada Aisyah, bergembiralah Aisyah. Berarti disunahkan untuk menyampaikan berita gembira. Sama seperti kalau kita tidak dapat musibah besar, boleh sampaikan hal ini juga pada orang lain. Telepon keluarga sedulur yang ada di Jakarta misalnya, alhamdulillah saya selamat dari banjir kemarin. Karena kemarin mati lampu misalnya, sinyal nggak ada, alat komunikasi semua mati, seharian nggak dapat sinyal, iya kan? Apa di Plain juga sama? Hah? Ada? Mungkin yang Kuto soalnya. Di Wara itu mati full itu beberapa hari, nggak ada sinyal. Beritahu kepada yang lainnya, beri kabar gembira. Alhamdulillah sak keluarga niku selamat, ya, sehat walafiat. Beritahu. Ini dianjurkan seperti itu. Sama berita gembira juga. Kalau tadi kita selamat dari musibah, berita gembira, punya anak, dapat anak, ya. Anaknya berapa tuh ibu-ibu? Aslinya itu anak itu berapa? Ah, 2 itu ajarannya Nabi siapa? Oh, saya nggak bahas program pemerintah. Saya tanya program Nabi. Program Kanjeng Nabi itu berapa anaknya? Program Kanjeng Nabi itu anaknya, anak Kanjeng Nabi itu 7. Berarti kalau lagi siji nambah 6 lagi ibu. Lagi kaleh berarti nambah 5. Kurang.
Itu program Kanjeng Nabi. Itu dari satu istri loh. Yang 6 satu istri, yang 6. Yang 6 itu satu istri, Khadijah. Yang 1 itu dari seorang budak wanita yang anaknya diberi nama Ibrahim. 6 itu tadi program Kanjeng Nabi. Jadi bicaranya program siapa dulu? Dan Nabi SAW ingat, ketika dengan Khadijah, istrinya itu cuma Khadijah saja. Nabi belum istrinya banyak. Ya, Nabi dengan Khadijah itu istrinya cuma Khadijah saja. Gak ada istri-istri yang lainnya lagi. Ketika Khadijah meninggal dunia, baru banyak yang ngantri. Saudah ngantri, ini yang sepuh. Wahai Rasulullah, kamu mau sama Saudah? Ini juga Aisyah ngantri. Wahai Rasulullah, kamu mau sama mana? Aisyah yang masih perawan atau Saudah yang sudah janda? Nikah dengan Saudah itu 55 tahun kalau nggak salah. Coba lihat umurnya Saudah. Ya. Dia sepuh. Itu baru istrinya banyak. Ketika dengan Khadijah 1 saja setia sampai Khadijah meninggal dunia. Anaknya berapa tadi? Nah, berarti kurang kan anak ibu-ibu tuh? Kurang. Berarti nambah lagi, Bu. Besok programnya ditambah. Nggih. Yang masih pakai KB udah cabut wae ora apa. Terus lanjut. Nah, kisah ini menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang ragu dan masih menuduh Aisyah berselingkuh, maka ia kafir dan murtad dengan sepakat para ulama. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Aisyah. Karena Aisyah disebutkan langsung dalam 10 ayat tentang kisahnya bahwasanya Aisyah tidak selingkuh. 10 ayat dibaca terus nggih sampai hari kiamat. Siapa yang ragu dan masih menyatakan Aisyah itu berselingkuh, kata Imam Nawawi di sini, sepakat para ulama menyatakan orang tersebut kafir. Tidak benar orang tersebut. Karena Allah sudah melepaskan tuduhan tadi. Kok ada yang masih mengatakan Aisyah itu kafir? Aisyah itu selingkuh, maka dia kafir. Yang menyatakan Aisyah selingkuh, maka dia kafir murtad. Terus yang ketujuh. Hendaklah kita terus memperbaiki syukur ketika mendapatkan nikmat yang baru. Kalau dapat nikmat tadi, selamat dari musibah atau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, terus bersyukur. Dan butuh kita terus memperbarui rasa syukur kita. Syukur itu dibuktikan dengan 3 cara, ibu-ibu. Ya, syukur itu dibuktikan dengan 3 cara. 1, meyakini dalam hati nikmat itu datang dari Allah. 2, menyebut dalam lisan. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan doa-doa yang banyak sekali Nabi SAW itu anjurkan baca alhamdulillah. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ini muji Allah. Hujan ini turun karena karunia Allah dan rahmatnya. Gak pernah tuh ucapkan ini pas hujannya rampung? Enggak kan? Cuma ngerti saja hujan. Ya, hujan sudah. Kalau kita itu sifatnya ada 2. Kalau hujan itu turun, banyak komentar. Waduh, hujan lagi. Hujannya deras. Wah, tambah komentar lagi. Wah, hujannya deras banget. Ya sudah, maka Allah kadang itu marah dikarenakan kita itu tidak mau bersyukur. Ya, terus yang berikutnya. 8. Keutamaan memberi makan kepada orang fakir atau miskin, apalagi masih punya hubungan kerabat. Keutamaan memberi makan kepada orang fakir atau miskin, apalagi masih punya hubungan kerabat. Ingat ibu-ibu, sedekah itu didahulukan pada orang dekat. Saya punya zakat misalnya. Saya mau kasih siapa dulu? Lihat sedulurnya dulu, baru orang jauh. Wah, ini sedulur saya ini miskin. Itu lebih didahulukan daripada orang jauh. Apalagi cuma ada 1 pelayan sini. Jenengan jangan mikir orang-orang jauh dulu. Ini masih ada di sini, ya sudah, ini dirampungkan dulu di sini. Ya, ini ada sedulurnya ada 10 misalnya. Bagi 10 tadi.
Semuanya dapat dari zakat tadi. Dahulukan yang miskin, yang jadi sedulur, yang jadi kerabat. Sebagaimana Abu Bakar tadi, dahulukan Mistah. Sering bantu Mistah tadi, berikan nafkah kepada Mistah daripada dia mikir yang jauh. Sedulur saya ini masih kurang. Ya, jadi didahulukan sedulur-sedulurnya tadi. Apalagi itu jadi jalan, ibu-ibu itu bisa dakwai sedulur-sedulurnya yang ada. Alhamdulillah pas diberi, terus jenengan kasih saran lagi, Mbah, ayo sholat Mbah. Wah, enak, senang sekali kalau dinasihati kayak gitu. Baru diawali dengan bantuan dulu, jenengan bantu dulu, baru nanti ngajak. Itu masya Allah mau nerima seperti itu. Dia diajak langsung terima. Terus yang ke-9. Siapa yang bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik di balik itu, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dengan menunaikan kafarah atau tebusan. Lihat surah Al-Maidah ayat 89. Disebutkan di sini bersumpah. Kalau bersumpah di sini kita anggap sumpah itu kalau pakai bahasa Arab yang di depannya itu ada sumpah wallahi. Demi Allah. Demi Allah saya tidak akan lagi datang ke rumahmu. Kalau sudah pakai seperti itu, wallahi saya tidak akan lagi datang ke rumahmu, berarti itu namanya sumpah. Nah, sumpah ini kalau ibu-ibu sudah ucapkan terus nganggap, wah ternyata sumpah ini nggak baik bagi saya ingin batalkan sumpah tadi. Maka kalau mau batalkan disuruh bayar kafarah. Apa kafarahnya? Lihat surat Al-Maidah ayat 89. Urutannya, milih dulu dari yang 3. Milih dulu dari yang 3. Bebaskan 1 orang budak, atau memberi makan pada 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Milih. Saya ulang, milihnya 3. Milih berarti pilih salah satu nggih? Bebaskan 1 orang budak, atau memberi makan. Tahu memberi makan? Makan ini bukan kasih snack. Jenengan kalau tadi 10 orang berarti beri makan masing-masing 1 bungkus dari 10 orang tadi. Berarti beri makan 10 bungkus. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. 3 ini dipenuhi dulu. Kalau tidak bisa antara 3 ini dipilih, baru yang kedua, yaitu berpuasa selama 3 hari. Berpuasa selama 3 hari. 3 tadi kalau tidak bisa baru berpuasa 3 hari. Namun kalau 3 tadi itu bisa, berarti pilih, saya beri makan sajalah pada 10 orang miskin, atau saya beri pakaian pada 10 orang miskin. Kalau dia tidak mampu, baru puasa selama 3 hari. Ini sama kasusnya seperti kalau ibu-ibu tidak mampu menunaikan nazar. Contoh, ini pas lagi musim ujian loh ini anak-anaknya. Ling, kalau kau itu lulus ujian, ibu itu bernazar demi Allah, nanti kalau kamu itu ranking 3 besar, ibu sholat malam sebulan berturut-turut. 1 bulan full. Ternyata baru 3 malam, malam keempat, 5, 6 seterusnya nggak bangun-bangun. Gimana ibu-ibu ini? Berarti nazarnya tidak mampu dia tunaikan. Makanya kalau nazar itu jangan berlebihan. Kalau dia bilang tadi cuma 1 malam saja, ya selesai. Kan dia tadi sebut 1 bulan full. Ya berarti 1 bulan. Sama, saya nanti bernazar nyumbang masjid. Nanti pas awal bulan ini, kalau kamu lulus awal bulan ini, pas ibu nanti terima gaji, ibu akan nyumbang masjid 5 juta. Ternyata gara-gara pipilan, entek habis. Ya nggak cukup, nggak mampu juga, cari-cari nggak ada lagi, nggak bisa. Oh berarti nazarnya nggak mampu ditunaikan, dibatalkan. Cara batalkannya gimana tadi?
memilih 3 tadi, bebaskan 1 orang budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu baru berpuasa selama 3 hari. Itu sama ya, nazar dengan sumpah sama kafarohnya. Terus yang ke-10. 10. Di balik kesulitan ketika mencapai puncaknya akan datang kemudahan. Lihat, Aisyah itu sudah nangis-nangis dan berada dalam puncak kesulitan. Ini di puncaknya loh ini. Kemudian Aisyah mendapatkan jalan keluar setelah mencapai puncak, nangis, sedih, mohon pada Allah. Akhirnya turunlah ayat, langsung turun kesulitan yang ada. Selesai. Sifat kesulitan seperti itu ibu-ibu sekalian. Nggak mungkin kesulitan itu Allah bebankan kepada kita lebih daripada kemampuan. Termasuk juga penyakit. Termasuk problem-problem yang ada. Sifat kesulitan itu pasti nanti kalau mencapai puncaknya akan dapat solusinya. Akan dapat jalan keluarnya. Nggak mungkin grafiknya itu naik terus. Ya. Kurvanya naik terus tuh nggak mungkin. Pasti suatu waktu nanti turun. Maka Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ingatlah di balik kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi. Ingat ya, pengulangan ayat tuh nggak sembarangan loh dalam Al-Quran. Kalau dalam ilmu balaghah, dalam bahasa Arab, pengulangan ini punya makna sendiri. Kenapa kok Allah ulangi itu 2 kali? Itu ada hikmahnya. Di antaranya, kalau saya mau bahas dari sisi bahasa nanti nggak dipahami. Ini dari sisi maknanya langsung dari para ulama sebutkan. Para ulama sebutkan dari sini ada yang mengistilahkan kesulitan itu cuma 1, kemudahan itu 2. Kesulitan itu cuma 1, kemudahan itu 2. Maka para ulama katakan 1 kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. 1 kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Kemudahannya 2 ibu-ibu. Kesulitannya cuma 1. Harus yakin akan pertolongan Allah. Aisyah tadi yakin pasti nanti akan ada solusinya. Dia sabar terus, sabar terus. Terus yang ke-11. 11. Solusi ketika menghadapi fitnahan dari orang lain adalah sabar. Solusi ketika menghadapi fitnahan dari orang lain adalah sabar. Gampang sekali nih. Coba ibu-ibu coba bilang sabar. Sabar. Masya Allah. Bisa seperti itu kalau difitnah? Insya Allah. Iya, cuma ngomong paling sabar. Ada yang gosipin ibu-ibu, iya solusinya cuma ini, nggak ada yang lain ibu-ibu. Ibu mau tawarin solusi apa lagi nggak bisa. Lihat Aisyah tadi, solusinya dia nggak balas tadi, gosipin orang lain juga nggak. Dia nggak nambah lagi, wah Misto ngomong seperti ini, dia nggak jelek-jelekan Misto lagi. Wah Misto kamu bawa berita gosip tentang saya, kamu juga jelek, kamu ini gini, kamu ini gini, enggak. Sabar dia punya sabar saja, menyendiri di rumahnya, banyak nangis di rumahnya. Sabar sekali Aisyah. Maka fitnah bagaimanapun yang ibu-ibu itu hadapi di rumah, dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar, dengan teman-teman yang ada di kantor, dengan orang-orang yang lagi duduk-duduk di PAUD, di TK. Ya. Kan banyak ngomong sana sini kan, wah ini ibu-ibu ini sudah berubah. Wah lihat tuh jilbabnya itu, paling ini ikut-ikut aliran-aliran teroris lagi. Lihat istri teroris kayak begitu. Iya kan? Iya. Solusinya cuma sabar saja ibu-ibu. Ya, yang ngomong kita itu mungkin belum paham, sudah doakan saja mudah-mudahan yang situ dapat hidayah. Ya saya cuma sabar saja. Dia fitnah kita sana sini, nuduh macam-macam, ada kecemburuan, ada hasad, ada iri pada kita, akan sebar berita-berita yang nggak benar. Punya sabar. Kita beri barang baru yang sana sewot, wah itu paling suaminya itu korupsi. Ya, padahal ini benar nih dari gaji kita, ya sudah yakin itu benar, ya sudah sabar saja omongan tetangga. Ya, sabar saja sebagaimana Aisyah sini sabar. Terus yang berikutnya. 12. Allah yang nanti akan membalas setiap orang yang memfitnah atau menuduh orang lain tanpa bukti, dan Allah lah yang nanti
akan menampakkan manakah yang benar. Allah nanti akan membuka semuanya, mana yang benar, mana yang fitnah, ini tuduhannya benar atau tidak. Aisyah tadi sabar sampai Allah buktikan Aisyah itu tidak selingkuh. Datang ayat tadi itu turun, terlepas tuduhan-tuduhan yang ada. Sama dengan kita, kalau kita mau sabar terhadap fitnah-fitnah yang ada, segera ujian tersebut itu akan berlalu. Badai itu pasti akan berlalu. Terus Ke-13, kejelekan tak perlu dibalas dengan kejelekan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berikanlah maaf kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. berikanlah maaf pada orang yang berbuat jelek kepada kita. Bisa ibu-ibu? Oke, ngaji insya Allah berarti ini separuh-separuh ini. Bisa ibu-ibu? Oh, nggak bisa, kurang menerima. Tetap saya mau balas nanti. Kalau ada yang tadi, contoh yang gosipin kita tadi, balas saja. Saya kalau ada yang seperti ini masalahnya, saya cuma sarankan, coba kasih orang itu yang fitnah ibu, coba kasih dia hadiah terus. Malah balas dengan hadiah. Dia nggak senang dengan kita, sudahlah saya punya sesuatu. Ada mungkin yang kasih kita makan, atau kita punya makanan berlebih, kasih dia hadiah. Itu akan lebih nanti melunakkan hatinya. Pelan-pelan nanti hatinya itu lunak. Wah, ini kok saya sudah fitnah dia sana sini, kok masih beri saya hadiah? Ini manusia macam apa ini? Tuh malah dibalas baik. Nanti coba ibu-ibu, di sini ayatnya saya nggak tuliskan. Nanti dibaca surat Fussilat, surat nomor 41. Surat Fussilat ayat 33 sampai 34. 33 sampai 34. Saya bacakan ayatnya. Maaf, ayat 34 35. 34 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Yang namanya kejelekan dan kebaikan itu tidak sama. Jika kalian dapati kejelekan, ada yang berbuat jelek padamu, kata Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang baik. Dia cemberut di depan kita, balas dengan senyuman. Bisa ibu-ibu? Bisa. Dia nesu dengan kita, balas dengan senyuman. Bisa ibu-ibu? Bisa. Wah, ini bisanya itu berat banget ini. Oh, saya itu pengen mangkel, wong dia kayak gitu, saya nggak nerima. Ini loh, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Malah kalau dia itu gosipin kita, kasih dia hadiah saja. Ya, dia dapat gosip itu dari mana tadi? Kita kasih dia hadiah, dia tutup mulut ketika itu. Lama-lama nanti, wah jadi berbalik nanti mendukung kita. Biasanya sifatnya seperti itu. Makanya Nabi SAW itu katakan, tahadu tahabbu. Berilah hadiah pada orang lain, maka akan timbul kasih sayang di antara kalian. Akan timbul kasih sayang di antara kalian. Punya masalah dengan suami, kadang-kadang yuk kasih suami hadiah. Ibu-ibu pernah kasih hadiah pada suami? Oh, paling minta terus sama suaminya. Orang mungkin nih hadiah. Terus fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, jika kamu dan dia itu adawah, punya permusuhan, ka'anna waliyun hamim, maka nantinya akan jadi wali hamim, akan jadi teman dekat yang saling berkasih sayang. Akan dekat tadi. Itu benci awalnya kita buat baik pada dia, kita tidak balas kejelekan tadi dengan kejelekan, namun balas dengan kebaikan. Ibu balas marah dengan marah, itu nggak akan pernah selesai.
Balas gosip orang dengan gosip lagi nggak akan pernah selesai. Namun kalau ibu balas dengan kebaikan, masalah rampung. Ya, masalahnya jadi rampung. Terus dikatakan, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Yang bisa melakukan hal ini cuma orang-orang yang sabar. Dan juga yang bisa melakukannya cuma orang-orang yang punya kemuliaan yang besar. Berarti cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Insya Allah nggih ibu-ibu nggih. Insya Allah. Suami marah di rumah berarti harus sabar. Anak-anak berantakan di rumah berarti harus sabar. Nanti tetangga juga banyak komentar berarti harus sabar. Dapat gosip sana sini ya berarti harus sabar. Alhamdulillah, tinggal diamalkan insya Allah. Taib, monggo jika ada pertanyaan. Ada 1-2 pertanyaan saja lewat mic, monggo. Monggo Bu. Ini menjadi pengalaman yang berbeda dari dulu. Berdasarkan pengalaman saya beberapa waktu lalu, saya masuk sebuah pasar. Pertanyaannya coba Bu diulang, kurang jelas, mic-nya coba didekatin. Iya. Awal saya tidak bertanya, tapi ingin berbagi saran dengan ibu-ibu berdasarkan pengalaman saya beberapa waktu lalu. Beberapa hari lalu saya masuk ke sebuah pasar, kemudian saya melihat ada baju anak yang tergantung bertampang di toko tersebut. Saya perhatikan bagian bawahnya bertuliskan huruf Arab. Bagian bawahnya? Ya, bertuliskan huruf Arab. Setelah saya dekati dan saya baca, ternyata tulisan tersebut berbunyi Islam Muslim itu anjing. Ya, terus? Nah, berapa hari kemudian saya menemukan sebuah pintu yang berlapis 2 bagian kepala, tapi tengahnya tidak berjahit. Saya perhatikan, saya buka, menarik sekali begitu. Ketika saya buka bagian dalam, ternyata Masya Allah, bagian kepala yang di bawah lapisan kedua, ternyata ada gambar perempuan dan laki-laki telanjang. Nah, ini sebagai bentuk orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Maka saya menyarankan kepada ibu, apabila memberikan baju untuk putrinya atau putranya, janganlah memilih yang bertuliskan Arab jika memang tidak mengerti artinya. Kemudian juga ketika membeli kerudung harus cermat sekali. Kita memang benar-benar sedang intip dari segala celah, dari segala sisi oleh orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Muslim dari segala sisi. Mungkin ini saran yang saya bagikan kepada ibu. Sekali lagi hendaknya teliti jika membeli pakaian untuk putra putrinya. Demikian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab lewat kertas saja Bu Siti. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bagi umat Islam yang mengetahui tentang hukum riba tetapi dia tetap melakukannya? Dia contohkan kasus, langsung saya sebutkan kasusnya. Seorang pedagang, penghasilannya menengah ke bawah, dia butuh motor untuk anaknya ke sekolah.
atau dia gunakan untuk usahanya dan akhirnya memilih kredit tadi, yaitu kredit motor. Adakah solusi yang baik yang dapat dilakukan untuk hal itu? Walaupun di sini membeli motor second misalnya, tapi cuma punya uang katakanlah 1 juta hanya untuk bayar DP-nya saja. Itu bagaimana hukumnya? Jadi orang yang pas-pasan namun ingin punya motor, namun cuma mampu DP-nya di sini 1 juta rupiah. Solusinya satu, cari pinjaman. Pinjamannya tidak dengan cara meminjam dengan ada tambahan, namun dia meminjam, cari sedulurnya atau orang-orang yang nanti bisa membantunya untuk hal ini. Namun ingat, yang namanya mencari pinjaman pada zaman ini itu orang-orang kepercayaan sudah semakin berkurang. Sehingga kalau kita itu diberikan amanat, dipinjamkan uang, harus kembalikan uang tadi. Sehingga jangan kabur dari utang. Amanat ini yang dijaga. Kalau ibu-ibu itu pinjam sesuatu kemudian kembalikan dengan tepat waktu, berusaha untuk dipenuhi janjinya, maka nanti insya Allah Allah akan nolong. Karena Nabi SAW mengatakan siapa saja yang dia itu berutang dan dia berusaha untuk mengembalikan utangnya, maka nanti Allah akan menolongnya. Beda ketika dia itu minjam utang dan dia sudah berniat tidak mau mengembalikan utangnya tadi, Allah tidak akan tolong. Kemudian yang kedua, solusinya adalah tadi yang kita bahas, sabar. Sabarnya dalam apa? Nunggu sampai mampu. Nunggu sampai mampu untuk hal ini. Saya harap tidak menyusahkan diri untuk hal ini. Termasuk istri itu harus melihat keadaan suami itu kemampuannya seperti apa. Allah itu mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri itu sesuai dengan kemampuan, bukan melebihi dari kemampuannya. Nanti diperhatikan dalam surat At-Tolaq di juz 28 Allah katakan, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Allah sebutkan keadaan suami itu ada 2 macam. Bagi yang punya kelapangan, hendaklah dia memberikan rizki sesuai dengan kelapangannya. Dan bagi yang punya kesempitan dalam hal rizki, hendaklah memberikan juga nafkah sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksakan diri lebih daripada itu. Jadi dia menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga istri tidak boleh maksa suami untuk hal ini. Ini nasihat umum. Sehingga saran saya 2 tadi. Cari pinjaman kalau ini memang sangat-sangat butuh sekali, namun ingat harus amanat dan berusaha untuk tidak meminjam dengan cara riba. Cara yang kedua adalah sabar untuk menanti-nanti ketika punya kemampuan. Harga motor mungkin 3 juta, 4 juta yang dia mampu beli dengan harga seperti itu, dia sesuaikan dengan kemampuannya tersebut tanpa mesti mencari utangan. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, bolehkah kita mempercayai ramalan? Jika tidak, apa yang harus kita lakukan sebagai anak jika orang tua kita sangat mempercayai ramalan? Ramalan dalam Islam itu terlarang untuk dipercayai. Nabi SAW itu mengatakan, man ata arrafan summa saddaqahu, siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian dia percaya dengan ramalan ini, maka Nabi SAW itu mengatakan sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Dalam riwayat yang lain disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka ia telah kufur pada apa yang telah diturunkan pada Nabi kita Muhammad. Maka mempercayainya tidak boleh. Sehingga anak kalau tahu orang tuanya seperti itu, nasihatin orang tua untuk mengadakan hajatan-hajatan, untuk mengadakan pesta-pesta besar, tidak perlu sampai diramal-ramal ini baik ataukah tidak. Paham nggih ibu-ibu nggih? Ya, tidak perlu sampai hitung-hitung seperti itu. Allah tetapkan semua hari itu baik.
Apakah benar Ustadz ketika hari Jumat perempuan sholat zuhurnya menunggu sholat Jumat selesai dahulu? Ibu-ibu sholat zuhurnya jam berapa? Langsung pas zuhur masuk apa nunggu Jumatannya rampung? Kalau waktu sholat zuhur sudah masuk, sekarang itu jam 11:30, maka ibu-ibu bisa langsung sholat zuhur. Karena ibu-ibu tidak ada kaitannya dengan kewajiban Jumatan. Jadi kalau sudah 11:30 langsung. Apakah mesti nunggu sampai sholat Jumatan itu rampung? Enggak, karena ibu-ibu tidak ada kaitannya dengan sholat di masjid. Contoh lagi, di masjid sudah azan maghrib. Wah, saya ada keperluan lagi, ibu-ibu ada keperluan, mau kerjakan sholat maghrib lebih dahulu. Meskipun belum iqomah, ibu-ibu kalau sudah tahu waktu maghrib sudah masuk, boleh langsung sholat maghrib. Ketika mendapati halal yang baik, mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah. Kalau untuk mensyukuri itu Alhamdulillah. Kalau untuk takjub bisa Masya Allah atau Subhanallah. Dua-duanya boleh. Riwayat-riwayatnya ada masing-masing. Apakah kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kita selesai sholat juga harus berzikir seperti kalau kita sholat wajib? Sholat sunnah tidak ada zikir khusus, kecuali kalau Nabi SAW anjurkan zikir tertentu. Contoh, ba'da sholat witir. Saking hadis Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dalam kitab Sunan, Rasulullah SAW itu mengatakan, bacalah di akhir witir kalian bacaan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsi. Niki pun hafal ibu-ibu? Ini pas Ramadan juga harusnya ini diajarkan. Ini doa bar witir. Ada lagi yang biasa kita sebut Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. 3 kali terus ditutup Rabbil Malaikati Warruh. Itu dituntunkan juga bar witir. Namun sholat sunnah yang lainnya bebas, mau baca zikir apapun boleh, mau baca doa apapun boleh. Kemudian apakah kalau kita berobat ke puskesmas atau rumah sakit menggunakan BPJS itu termasuk riba ataukah bukan? Ini BPJS, ini kalau secara hukum itu sama seperti hukum asuransi. Itu sama seperti hukum asuransi. Saran saya ini bagi orang yang butuh saja. Adapun orang yang mampu, adapun kalau ada tuntutan untuk buat BPJS silakan buat BPJS. Namun kalau saya sendiri tidak memanfaatkannya. Dikarenakan nantinya akan terpengaruh hukum seperti hukum asuransi. Asuransi ada pembahasannya sendiri untuk kali ini. Saran saya tidak dimanfaatkan kecuali bagi yang butuh saja. Ustadz, kadang ada orang habis operasi disarankan oleh dokter untuk tidak kena air, misal selama 1 minggu. Apakah orang itu harus tetap melaksanakan sholat walaupun tidak mandi? Sholat boten bu? Disarankan dokter 1 minggu tidak boleh kena air. Sholat nggak? Sholat. Terus gimana cara sholatnya biar syaratnya terpenuhi? Tayamum, walaupun nantinya dia dalam keadaan junub, gantinya juga tayamum. Ya, karena Allah katakan wa in kuntum, Allah itu Subhanahu wa taala katakan falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapati air atau ada air namun saran dokter tidak boleh menggunakan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sha'id, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, maka usaplah muka kalian, niki muka usap sekali, setelah itu telapak tangan kalian usap sekali.
Maka cara tayamum ibu-ibu sekalian, pertama tepuk telapak tangan. Kemana? Debu. Berapa kali? 1 kali. Hadisnya dikuatkan dalam hadis Ammar bin Yasir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian debunya kalau terlalu tebal, tiup. Sudah agak tipis, diusap. Mana usap duluan? Muka. Berapa kali usapan? 1 kali. 1. Terus wa aydiyakum min, dan tangan kalian. Tangan yang dimaksudkan apa di sini? Beda dengan ayat wudu. Ayat wudu itu katakan ilal marafiq, sampai siku. Namun ayat tayamum tidak dikatakan sampai siku, maka cukup telapak tangan saja. Rampunglah tayamumnya. Dan boleh tayamum ini digunakan untuk sholat, meskipun tadi batal karena dalam keadaan haid sekalipun atau dalam keadaan junub. Tadi saya ulang, apa yang diusap? Muka dan telapak tangan saja. Itu rukun tayamum. Tangannya tidak sampai siku. Walaupun sebagian ulama mengharuskannya sampai siku, namun ayat punya konsekuensi yang berbeda, tidak disebutkan sampai siku di situ, maka mempraktekkan lahiriah atau tekstual ayat itu lebih bagus daripada kita menambah-nambah sana sini. Bagaimana kalau yang dinazarkan adalah amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya, kalau kita tidak melakukan dan tidak bisa menyelesaikan yang kita nazarkan, apakah kita juga harus membayarnya? Kalau yang dinazarkan amalannya itu mesti ada tuntunan. Kalau amalannya amalan yang haram nggak boleh. Kalau sampai perbuatan yang tidak diridhoi Allah seperti amalan tidak ada tuntunan juga tidak boleh. Terus ditanyakan sini, kalau tidak mampu berarti nanti bayar kafaroh tadi. Apa kafarohnya? Memberi makan pada 10 orang miskin atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu baru berpuasa selama 3 hari. Amalan apa yang harus dilakukan agar kita ikhlas terhadap segala ketentuan dari Allah? Yang pertama, ikhlas pada ketentuan dari Allah, sabar. Apa kalimatnya tadi? Sabar. Sudah, itu satu. Yang kedua, imannya pada takdir harus benar. Keyakinan diantaranya kepada takdir harus meyakini Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Harus yakini segala sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah takdirkan pelayan nanti jam 6 sore misalnya turun hujan, ya sudah yakini itu adalah takdir Allah, tidak mungkin mengelak. Mau dia datangkan pawang untuk halangi hujan ini turun, nggak bisa. Allah sudah tentukan maka hujan itu akan turun. Wa man lam yasha' lam yakun. Yang tidak terjadi, yang Allah katakan itu tidak terjadi, Allah kehendaki tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Kita mau cari rizki bagaimanapun, kalau Allah katakan itu bukan nasibmu di situ, maka tidak mungkin dapat. Kita mau memiliki apapun, kalau Allah tetapkan itu bukan nasibmu di situ, tidak mungkin dapat. Sampai itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka orang itu kalau mau percaya, kalau mau bersabar pada musibah, itu harus percaya pada takdir terlebih dahulu. Nanti pelan-pelan insya Allah kita pelan-pelan mempelajari dari surat An-Nur. Mungkin nanti ada pembahasan takdir yang dibahas. Saya seorang ibu rumah tangga, berusaha dengan suami selalu memperbaiki ibadah, sholat, tahajud, rajin ngaji, taklim. Bila ada anak kami yang kurang dalam ibadah, sudah dinasihati, tapi karena pergaulan dan dulu waktu kecil kami juga kurang paham dalam mendidik sholat, apakah kami tetap berdosa kelak bila sampai ajal tidak mau anak-anak itu ibadah? Ibu dan suami punya kewajiban nasihati anak terus. Solusinya satu saat ini, perbaiki diri. Ingin anak di rumah, walaupun anaknya pun sudah berkeluarga, ibu ingin supaya anak jadi baik, ibu dan suami jadi lebih baik terlebih dahulu.
Kalau tidak mau jadi lebih baik terlebih dahulu, jangan harap, jangan mimpi anaknya bisa jadi baik. Harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Kalau ibu dulu malas sholat, sekarang harus memperbaiki sholatnya. Dulu malas memperhatikan kewajiban, sekarang harus memperhatikan kewajiban. Dulu itu malas hadiri majelis-majelis taklim, majelis ilmu, sekarang perbaiki. Berusaha untuk rutin hadir. Karena dengan majelis ilmu ini juga nanti akan memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, supaya anaknya jadi baik, terus tambah doa. Apa doanya ibu-ibu supaya anak jadi soleh? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apalagi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Malah doa yang kedua ini doa supaya anak rajin sholat. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku, wa min zuriyati, dan juga keturunanku, tadi supaya rajin sholat. Muqimas sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah terimalah doa-doa kami. Itu supaya dirinya sendiri rajin sholat, anak-anak juga rajin sholat. Yang ketiga, terus nasehatin tidak putus-putusnya. Terutama anak itu paling sulit sholat subuh. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Anak apapun itu, mau sepintar apapun juga, kalau subuhnya nggak terbiasa, nggak akan bisa bangun subuh. Ya. Kalau subuhnya nggak terbiasa dari dulu, orang tua nggak didik dari dulu, mau dipaksa subuh itu berat. Maka didik anak jangan terlalu dimanjakan, dibiarkan tidur terus, diajak terus untuk bangun subuh. Dan kalau ini faktornya dari bapak, dari suami, biasanya anak itu, anak laki-laki terutama, kalau malah sholat itu biasanya dari bapaknya dulu. Saya itu sering ditanya sama anak laki-laki, tanya, Ustadz gimana supaya saya rajin sholat berjamaah di masjid? Saya balik nanya, bapakmu sholat nggak? Dia jawab, kadang-kadang. Itu berarti masalahnya pada bapakmu. Ngajak bapakmu sholat, nanti kalau bapakmu sholat, kamu juga nanti akan ikut rajin sholat bareng-bareng ke masjid. Gitu, jadi diajak terus. Suami kalau sudah jadi baik ngajak istri, kalau istri sudah jadi baik ngajak suami, sehingga dua-duanya itu hidup bahagia di dunia, juga sama-sama nanti bahagia di surga. Apa nggak pingin bareng-bareng suami di surga ibu-ibu? Atau pingin sendirian? Wah, suami saya super pelit, saya nggak mau lagi dengan suami saya di surga. Gitu ibu-ibu? Tetap dengan suami. Apa boleh istri ngaji tidak pamit suami? Kalau pamit kadang tidak boleh ngaji. Padahal istri sudah jauh beda sabar dan penyayang. Berarti istri harus nyogok suami. Rajin-rajin nyogok. Nyogoknya gimana? Beri hadiah. Satu. Yang kedua, taat atau nurut pada suami. Yang ketiga, tunjukkan tingkah laku yang baik di rumah. Kalau sudah ngaji, berarti saya di rumah ini harus jadi penyabar, penyayang, nurut pada suami. Kalau ini kurang, berarti masalahnya di situ, bukan pada ngajinya. Ini pada keadaan ibu-ibu di rumah. Sehingga kalau suami mau kasih tambahan uang jajan pun berat. Wah, istri saya itu ngil-ngilan terus Ustadz. Ya sudah, nggak usah kasih saja Bu, Pak, uang jajan. Nggak usah nambah. Istrinya masih belum taat. Jadi perbaiki diri dulu, maka nanti mau minta apapun termasuk mau ngaji juga ibu-ibu akan dimudahkan. Bagaimana jika dalam tayamum tidak terdapat debu karena unsur kesengajaan, lantaran jika kena debu mukanya yang bersih jadi kotor. Bersih karena muka yang terawat, insya Allah cuma sebentar saja ibu-ibu. Ya mukanya yang tadi biasanya pakai bedak, cuma pakai debu sementara waktu. Itu nggak seumur hidup loh tadi ibu-ibu. Ada yang tayamum seumur hidup? Enggak. Nanti perawatan lagi. Bagaimana hukumnya wanita yang jadi tenaga kerja konseling kekerasan rumah tangga? Kadang ada laki-laki atau bapak-bapak yang curhat, meski untuk solusi ngatasi istri yang kurang perhatian, sering cekcok dan seterusnya.
Kalau dia jadi konseling di sini karena kekerasan rumah tangga, keadaan darurat, boleh gini menerima curhatan-curhatan suami istri karena ada kebutuhan. Wallahu a'lam. Apakah catur itu haram atau tidak boleh? Di Jogja ada ponpes tiap tahun mengadakan turnamen catur. Yang jelas saya bisa catur, namun saya sudah berhenti nggak main catur lagi. Silakan monggo mau ikut saya, alhamdulillah. Saya punya prinsip sendiri di sini. Walaupun saya tertib sholat, ya saya punya prinsip nggak main catur. Bagaimana hukum melakukan khuf? Maksudnya mengusap khuf barangkali, mengusap sepatu. Apakah menggunakan kaos kaki boleh? Apa saja yang membatalkan mengusap khuf? Kalau disebut mengusap sepatu atau para ulama ini samakan dengan mengusap kaos kaki, boleh. Ini sebagai pengganti membasuh kaki saat wudhu. Jadi ibu-ibu wudhu seperti biasa. Namun dengan catatan, sebelum pakai kaos kaki tadi, misalnya kalau kita pakai pagi hari atau sebelum berangkat ke sini lah, itu wudhu dulu, kemudian pakai kaos kaki, wudhu sampai cuci kaki seperti biasa. Ketika wudhu batal, ingin ulangi wudhu lagi sampai pada kaki, ambil air, tangannya cuma telas saja basah, kemudian kakinya itu diusap, yaitu kaos kakinya diusap. Kalau pakai sepatu, berarti kok sepatunya diusap, dengan catatan saat sholat tetap pakai kaos kaki. Atau kalau tadi pakai sepatu, berarti sholatnya juga pakai sepatu. Itu syaratnya. Ya. Kalau dia pakai kaos kaki, berarti cukup usap kaos kakinya bagian atas saja. Hadisnya dari hadis Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan, seandainya agama ini dengan logika, maka tentu bagian bawah sepatu atau khuf itu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Namun Nabi SAW perintahkan kami untuk usap khuf atau usap sepatu atau kaos kaki, diusap di bagian atasnya, punggung sepatunya, punggung kaos kakinya. Maka langsung dia boleh gunakan kaos kaki tadi untuk sholat. Ketentuannya mengusap kaos kaki ini kalau tidak dicopot-copot itu selama 1 kali 24 jam. Kalau untuk yang mukim. Sedangkan untuk musafir 3 kali 24 jam. Ini ingat pembahasannya sama seperti membahas wudhu. Cuma pada kaki kita ganti dengan mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin semuanya mendapatkan kebaikan, mendapatkan limpahan rahmat, dan juga kita dijauhi dari segala macam maksiat dan dosa-dosa besar, dan mungkin kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Insyaallah kita lanjut lagi Sabtu Kliwon. Nanti 2 pekan lagi tanggal 16 nggih. 2 pekan lagi nanti seperti biasa di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.